Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Majelis Ulama Indonesia mendesak tahan Jokowi atas kerumunan massa di Nusa Tenggara Timur. Sumber saya dari YouTube. Majelis Ulama Indonesia minta Joko Widodo ditahan terkait kerumunan massa di Nusa Tenggara Timur dalam rangka meresmikan bendungan air. Atas kedatangan Presiden Joko Widodo dalam peresmian bendungan tersebut dikerumuni massa dan memberikan hadiah kepada masyarakat. Pandangan saya dari sudut hukum pidana, Presiden Joko Widodo tidak salah dengan alasan: 1. Berdasarkan kerumunan tersebut merupakan perwujudan kegembiraan masyarakat Nusa Tenggara Timur atas pembangunan bendungan yang banyak manfaatnya kepada warga Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Jadi tidak ada niat daripada Presiden Joko Widodo supaya menghimpun warganya supaya banyak menyambutnya, tidak ada. Itu inisiatif daripada warga entitas tersebut. Kerumunan tersebut datang dari pribadi warga Nusa Tenggara Timur tersebut. Kedua, Presiden membagi dengan melempar hadiah dari mobil kepada warga berupa masker dan membubarkan diri dan tidak berkerumun atau memecah kerumunan. Jadi Presiden dari dalam mobil itu melemparkan daripada katanya hadiah, katanya ada yang bilang itu adalah masker, agar masyarakat itu menggunakan masker tersebut. Dan juga dibaginya hadiah tersebut agar masyarakat itu terjadi memecah situasi kerumunan tersebut agar mereka tidak berkerumun. Itulah saya lihat. Masalah banyaknya kerumunan dilihat dari sudut hukum pidana, tidak ada kesalahan Joko Widodo. Kalau pun disalahkan petugas keamanan yang sudah ada prosedurnya. Karena setiap orang melakukan tugas atau tim sudah ada pembagian tugas. Bahwa Presiden tugasnya hanya membuka peresmian bendungan tersebut. Sedangkan bagian mengendalikan kerumunan massa, tugas pihak keamanan, itu bukan tugas daripada Presiden Joko Widodo yang sudah diatur protapnya. Jadi Majelis Ulama Indonesia salah alamat menyalahkan Presiden Joko Widodo atas kerumunan massa di Nusa Tenggara Timur tersebut. Justru anggota Majelis Ulama tersebut agar ditangkap polisi dan diproses sesuai hukum yang berlaku yang menimbulkan pelanggaran keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, dan termasuk penghinaan ini kepada Presiden Joko Widodo. Melanggar pasal 134 KUHP khusus berlaku kepada Presiden dan Wakil Presiden yang ancaman hukumannya ini di atas 5 tahun ini. Kalau menghina pribadi Presiden itu melanggar pasal 310 KUHP yang ancaman hukumannya 9 bulan. Perlu diketahui Presiden Joko Widodo ini adalah sebagai presiden dan juga sebagai Joko Widodo sebagai pribadi. Kalau dilihat dari sudut hukum, dia dihina oleh masyarakat, namanya delik umum ini. Ada atau tidak ada pengaduan dari masyarakat, polisi harus bisa bertindak kepada orang tersebut. Karena dia selaku presiden, karena pasal 134 ini khusus berlaku untuk presiden dan wakil presiden. Kalau secara pribadi Joko Widodo dihina, ini melanggar pasal 134 KUHP, ini delik aduan. Sehingga Joko Widodo harus mengadukannya kalau dia keberatan. Makanya, jadi delik aduan ini ancaman hukumannya adalah 9 bulan. Jadi sangat perlu diketahui ini. Karena Presiden Joko Widodo ini, jadi kalau dia dihina di mana pun di seluruh Indonesia ini, kalau diketahui polisi ya dapat bertindak tegas.
tidak perlu ada laporan daripada masyarakat. Karena undang-undang itu pasal 124 KUHP tersebut hanya berlaku untuk presiden dan wakil presiden. Siapapun dia, yang penting dia presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Itulah yang berlaku. Jadi harapan saya kepada semua orang yang mengkritik tersebut, yang menyatakan Majelis Ulama supaya ditahan Joko Widodo, ini ada salah besar ini. Ini salah alamat. Seharusnya yang tidak kepada Joko Widodo ini alamatkannya ini. Kalaupun dia alamatkan untuk ditahan adalah kepada petugasnya tersebut. Karena itu tugas daripada aparat keamanan itu mengamankan massa tersebut. Bukan tugas seorang presiden itu. Karena tugas presiden datang ke NTT hanya untuk meresmikan bendungan tersebut. Selain itu tidak ada. Soal pengamanan keadaan massa tersebut, keadaan massa di NTT tersebut, itu tanggung jawab daripada pemerintah daerah bersama petugas di lapangan yang sudah diatur protapnya. Sekian dan terima kasih.